Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Alamsyah, saya dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan eh, modul dari pengambilan keputusan yang berjudul yaitu rendahnya keterlibatan mahasiswa di kelas hibrida di kampus UICM. Mahasiswa daring maupun luring jarang sekali berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, pertanyaan, ataupun kolaborasi. Hal ini mengakibatkan sekitar 60 mahasiswa di kelas hibrida mengalami minimnya interaksi. Masalah ini memerlukan keputusan dari berbagai pihak seperti dosen, pihak universitas untuk pengajaran yang lebih inklusif untuk kedepannya. Adapun masalah utamanya terkait rendahnya keterlibatan mahasiswa di kelas hibrida yaitu kurangnya motivasi mahasiswa akibat stres pasca pandemi atau dosen belum terlatih atau dalam fasilitas hibrida. Yang kedua itu tentang teknologi. Mungkin secara daring koneksi internet tidak stabil atau platform Zoom yang kurang mendukung interaksi bagi mahasiswa. Yang selanjutnya itu materi konten yang kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau tidak variasi seperti polling atau video interaktif gitu. Atau konten yang monoton atau gitu-gitu aja. Yang selanjutnya itu metode pengajaran. Mungkin dari metode pengajaran juga harus diperbaiki gitu. Dari metode pengajaran mungkin bersifat masih monolog tanpa gamifikasi atau breakout rooms gitu. Untuk solusinya yaitu yang pertama itu kita bisa melaksanakan atau bisa membentuk yaitu ide yang bersifat praktis atau inovatif sehingga mahasiswa tidak merasa jenuh gitu. Yang pertama bisa menerapkan gamifikasi di kelas yaitu mengintegrasikan poin atau dalam Libor melalui aplikasi seperti Kahoot, yaitu tujuannya itu untuk menciptakan kompetisi antara mahasiswa daring dan luring agar secara aktif atau bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif gitu. Yang kedua bisa menerapkan breakout rooms hybrid, yaitu menggabungkan mahasiswa daring dan luring dalam kelompok kecil melalui Zoom diskusi dengan dosen sebagai fasilitator gitu yang bergantian. Yang selanjutnya itu bisa menggunakan konten interaktif, personalisasi, menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi sesuai minat mahasiswa. Bisa menggunakan EA atau membuat kuis yang adaptif gitu. Yang selanjutnya itu Virtual rotasi, yaitu mahasiswa bergantian memimpin untuk presentasi atau membacakan materi dan sebagainya. Yang selanjutnya itu virtual reality simulasi, yaitu mengintegrasikan simulasi realitas virtual yang sederhana
bisa melalui aplikasi gratis untuk topik tertentu, sehingga mahasiswa merasa bersama meskipun berjauhan gitu. Eee, untuk keputusan akhir dan rencana aksinya, eee, kami mengevaluasi bahwa, eee, ide di atas itu, pembentukan ide itu sangat bagus gitu. Sebagaimana yang kami evakuasi yaitu ide, dalam sebuah kolom, yaitu seperti ide, efektivitasnya, biayanya, kemudahan, dampak jangka panjangnya, dan total skornya itu sangat bagus gitu. Seperti gamifikasi kelas dengan efektivitas 4, biayanya juga rendah, kemudahan sangat mudah, bisa diakses di mana saja. Terus dampak jangka panjangnya juga ada, skornya juga bagus gitu. Terus kami membahas tentang rencana aksi singkat. Siapa? Yang pertama itu dosen. Dosen berpartisipasi itu ikut sebagai koordinator dan mahasiswa sebagai peserta. Mungkin bisa sebagai pemimpin atau memimpin di awal diskusi gitu. Yang kedua itu apa yang diterapkan? Bisa pertama breakout room setiap sesi 15 menit dan gamifaksi melalui Kahoot secara mingguan bisa diterapkan. Yang selanjutnya itu kapan? Kita bisa memulainya minggu depan atau bisa juga 2026 atau pergantian semester. Bisa kita terapkan dengan evaluasi bulanan. Jadi yang sudah kita realisasikan itu dievaluasi lagi gitu. Yang selanjutnya itu sumber daya. Sumber daya itu sangat terjangkau lah dari segi platform Zoom yang telah tersedia, bisa menggunakan cloud gratis juga. Anggaran 500 untuk hadiah kecil bisa diterapkan, atau mungkin seperti apa nantinya. Yang selanjutnya itu hasil yang diharapkan yaitu peningkatkan partisipasi sebesar 30%, yaitu diukur dari melalui polling kelas serta peningkatan motivasi berdasarkan survei mahasiswa. Jadi teori ini atau diskusi ini kami buat itu bukan hanya tentang teori abstrak gitu, melainkan perpaduan antara empati dan kreativitas mahasiswa. Kami lebih memahami dinamika kelompok hibrida dan proses ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kami dalam menghadapi masalah nyata seperti yang dinyatakan Adair. Keputusan yang baik berasal dari analisis mendalam dan kolaborasi. Untuk refleksi dan pembelajaran, yaitu dengan pemahaman mendalam, kami dengan pemahaman mendalam tentang dinamika kelompok hibrida dan tantangan belajar modern. Terus kepercayaan diri, yaitu proses untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi masalah nyata dan solusi yang terukur. Dan yang terakhir itu kolaborasi efektif, yaitu keputusan yang diambil baik dari analisis yang mendalam dan kolaborasi tim yang solid sebagai keputusan akhir. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.